Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan bagaimana tanda-tanda kebahagiaan. Saya akan mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba yaitu terletak pada 3 unsur. Yang pertama, apabila mendapatkan nikmat maka dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, apabila mendapatkan cobaan maka dia bersabar apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang ketiga, apabila berbuat dosa maka dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia telah dilaksanakan ternyata itu adalah perbuatan dosa. Sesungguhnya 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhirat kelak nanti. Dan keberadaan seorang hamba di dunia ini tidak lepas dari 3 perkara yang tadi. Bahkan dia akan senantiasa berada 3 perkara ini. Tadi yang saya katakan, apabila mendapatkan nikmat maka dia bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat yang mana? Nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menyusul datang kepada setiap hamba. Maka dimanapun mengikatnya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambahkan kepadamu, dan sebaliknya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini adalah konsep syukur. Tatkala kita bersyukur maka Allah akan tambahkan. Tatkala kita mengingkari maka Allah akan mengadabnya, bukan menambahkan nikmat, bahkan akan Allah adab. Mungkin kalau di dunia akan disyaratkan rezekinya, dan yang pasti nanti di akhirat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atas pengingkaran nikmatnya. Tentu yang namanya syukur itu ada rukunnya. Rasa syukur itu dibangun di atas 3 rukun. Pertama, kita mengakui dalam hati akan keberadaan nikmat itu.
kedua, kita diucapkan secara lahir. Misal, kita dapat rezeki hari ini, maka kita berucap alhamdulillah, hari ini kita dapat rezeki dari Allah. Dan yang ketiga, menggunakannya untuk mencari ridha Allah, pemilik dan pemberi nikmat tersebut. Jadi nikmat syukur itu yaitu mengakui bahwa nikmat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus tertanam di dalam hati kita. Dan tidak hanya mengakui di dalam hati, tapi kita harus ucapkan dalam lisan bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, bahwa saya hari ini dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kita dapat rezeki dari Allah, alhamdulillah. Maka tidak boleh lepas yang namanya seorang muslim dari kita bersyukur kepada Allah secara lisan. Kemudian nikmat ini untuk apa dan kemana? Karena nanti nikmat ini akan dipertanyakan oleh Allah, bahwa nikmat ini datangnya dari mana dan untuk apa. Dan di dalam surat An-Nahl ayat 53, apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah. Itu. Ini dalam Al-Quran, bahwa kita mengakui dalam hati akan keberadaan nikmat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa saja nikmat yang ada pada diri kamu, yakinilah, maka dari Allah lah datangnya. Kemudian pada rukun yang kedua, yaitu mengucapkan secara lahir. Itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Ad-Duha. Wa amma binikmati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, yaitu dengan bersyukur, menyebut dengan lisan, yaitu dengan kalimat hamdalah. Nah, itulah rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditampakkan dalam diri kita. Mungkin poin yang pertama tidak perlu ditampakkan, karena itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan keyakinan bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di kalangan kita, di kalangan masyarakat umum, itu menyampingkan Allah dan lebih mengedepankan orang yang nampaknya. Contohnya seperti ini. Tatkala orang diberi sesuatu kepada orang lain, alhamdulillah rezeki dari orang ini
Pada hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah, hanya oranglah perantaranya. Dan apabila seorang hamba sudah melakukan 3 rukun ini, maka relatif telah dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu belum dan tidak akan sepadan dengan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, kemudian dan apabila mendapat cobaan, maka kita bersabar. Nah, begitupun sabar juga harus ada rukunnya. Sebagaimana syukur itu ada rukunnya. Nah, sekarang saya membicarakan tentang rukunnya sabar. Banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi setiap hambanya. Maka kewajiban seorang hamba dalam menghadapinya adalah bersabar dan berlapang dada. Kita bahas rukun sabarnya ya, saudara-saudara. Bersabar dibangun di atas 3 rukun. Pertama, menahan jiwa dan nafsu agar jangan marah terhadap takdir Allah. Jadi apapun yang terjadi, baik itu hal yang buruk, maka kita harus bersabar bahwa itu adalah takdir kita yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, yaitu menahan lisan agar jangan berkeluh kesah. Dikit-dikit dikasih ujian, kurang harta, kita mengeluh kepada manusia. Bukan mengeluh kepada Allah, tapi mengeluh kepada manusia. Berkeluh kesah. Aduh, hari ini saya cuma dapat sekian. Padahal itu adalah bentuk keluh kesah. Kemudian rukun sabar yang ketiga, yaitu menahan anggota badan kita ini agar jangan bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat dalam arti seperti ini ya, sahabat. Tatkala kita dikasih musibah atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menerima takdir, bermaksiat kepada Allah dengan cara menampar pipi, merobek baju, mencambuk rambut dan lain-lain, seakan-akan tak rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pusaran sabar. Ada 3 rukun. Oleh karenanya, apabila seorang hamba sudah menegakkan 3-nya, yaitu ketiga tadi, sebagaimana mestinya, maka cobaan dan bala bencana akan berubah menjadi karunia Allah, menjadi nikmat tersendiri, dan benci akan berubah menjadi cinta. Demikianlah kawan, tanda-tanda kebahagiaan yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita sendiri dan buat teman-teman yang mendengarkan nasihat ini.
mudah-mudahan selanjutnya yaitu kita akan membahas masalah-masalah sekitar sabar dan takdir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.